Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hangat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Wulan Fauzia sebagai moderator sekaligus pemateri dan rekan saya Putri Angelita sebagai pemateri dan ada Muhammad Alpin sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penganggaran sumber daya manusia. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yasir Maulana SEMSM yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Oke, biar mempersingkat waktu, kami akan langsung ke pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan penganggaran sumber daya manusia itu. Jadi, penganggaran biaya sumber daya manusia itu adalah perencanaan dan alokasi anggaran yang dilakukan oleh Departemen HR untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan selama 1 periode atau 1 tahun ke depan. Jadi proses ini mencakup estimasi biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan, mempertahankan, mengembangkan, serta mengelola karyawan seperti gaji, tunjangan, asuransi, pensiun, dan biaya administrasi lainnya. Jadi tujuan dari penganggaran biaya SDM ini adalah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa seluruh kebutuhan terkait sumber daya manusia terpenuhi sesuai dengan rencana dan kapasitas keuangan perusahaan. Tadi juga kan ada disinggung tentang Departemen HR. Departemen HR itu apa sih? Jadi Departemen HR itu adalah bagian di perusahaan yang khususnya untuk mengurus karyawan, seperti dari rekrutmen, pengembangan, pelatihan, gaji, dan juga tunjangan. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada 2, yaitu jenis tenaga kerja langsung dan jenis tenaga kerja tidak langsung. Jenis tenaga kerja langsung yaitu karyawan yang pekerjaannya langsung bikin produk atau memberikan jasa yang dijual perusahaan. Jadi mereka ini betul-betul terlibat dalam proses produksi atau pelayanan utama perusahaan. Contohnya nih, di pabrik ada operator mesin, ada tukang las, tukang cat, atau pekerjaan di lini produksi. Contoh lainnya di restoran. Jadi di restoran itu ada kokinya, ada pelayannya. Di salon contohnya ada yang potong rambutnya, ada yang ngecat rambut, seperti itu. Nah, ciri-ciri kerja langsung itu, jadi kerjanya langsung kelihatan hasilnya gitu atau jasanya. Biasanya upahnya atau gajinya ini masuk ke biaya produksi karena mereka ini bikin produknya langsung. Selanjutnya ciri-cirinya itu yaitu bisa dihitung per jam atau per unit yang dihasilkan oleh si karyawan. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu apa sih? Jadi tenaga kerja tidak langsung itu yaitu tenaga kerja yaitu karyawan yang kerjanya nggak langsung gitu bikin produk atau jasanya. Tetapi mereka ini penting juga dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa lancar. Mereka ini biasanya bekerja di bagian pendukung atau administrasi. Contohnya nih, di perusahaan ada supervisornya, ada staf kebersihan, ada security, atau departemen HR. Semisal kalau di restoran ada manajernya, ada stafnya, dan yang lain-lain. Ciri-ciri tenaga kerja tidak langsung ini yaitu kelihatan jadi nggak kelihatan langsung hasil atau produk jasa yang dijual mereka. Terus upah dan gajinya itu masuk ke biaya operasional, bukan langsung ke biaya produksi.
Selanjutnya, mereka tetap penting agar perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan karyawan lain bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Putri Angelita dan juga Alpin. Baik, di sini saya Putri Angelita akan menjelaskan tentang komponen apa saja sih yang diatur dalam penganggaran sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, gaji, tunjangan, dan pelatihan sampai biaya penggantian kalau ada karyawan yang keluar. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena perlu kita ketahui bahwa karyawan itu adalah aset penting perusahaan dan semua aktivitas mereka itu ada biayanya yang harus direncanakan. Yang pertama, komponen yang diatur dalam penganggaran sumber daya manusia itu ada biaya rekrutmen dan seleksi, di mana biaya ini dikeluarkan ketika perusahaan ingin mendapatkan karyawan baru. Proses ini bisa dibilang cukup panjang dan mahal, apalagi kalau misal posisi yang dicarinya itu cukup spesifik dan levelnya itu tinggi. Misalnya, iklan lowongan kerja. Ketika perusahaan memasang iklan di portal seperti Jobstreet, Guilds, atau media sosial yang berbayar, itu biayanya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan, tergantung platform atau durasinya. Di seleksi ini juga, di rekrutmen ini juga ada tes kandidat, misal tes psikologi, tes kemampuan teknis, atau assessment center, di mana bisa melibatkan konsultan pihak ketiga. Dan selanjutnya itu disusul dengan wawancara. Nah, biaya operasional HRD-nya itu harus meluangkan waktu dan mungkin sewa ruangan atau kasih konsumsi saat wawancara. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan latar belakang, background check, di mana beberapa perusahaan itu melakukan pengecekan histori kerja, catatan kriminalnya, atau referensi dari tempat kerja sebelumnya. Nah, yang kedua, komponen yang diatur dalam penganggaran SDM itu ada biaya gaji dan tunjangan. Nah, di sini itu adalah komponen biaya terbesar dalam anggaran SDM. Kenapa? Karena semua orang yang bekerja itu tentu harus digaji. Dan selain gaji pokok, hal itu juga harus menghitung berbagai tunjangan yang diberikan. Misalnya, gaji tetap per bulannya itu 5 juta. Nah, di selain gaji tetap itu ada tunjangan kesehatan, bisa berupa BPJS, atau asuransi swasta lainnya. Ditambah lagi dengan misalnya bonus dan insentif, misal bonus tahunan, terus insentif performa, THR, atau komisi tim sales, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga yang ketiga ada biaya pelatihan dan pengembangan, di mana karyawan itu supaya bisa berkembang dan update dengan kebutuhan zaman, perusahaan itu harus mengalokasikan dana untuk pelatihan. Contohnya seperti pelatihan internal dan eksternal, misal di pelatihan Microsoft Excel, public speaking, atau leadership. Fasilitas pelatihannya itu sewa ruangan, makan siang, modul pelatihan, atau juga ada biaya pembicaranya. Misal contoh setiap tahunan perusahaan itu mengalokasikan 2 juta per karyawan untuk pelatihan. Kalau misalnya ada 100 karyawan, bisa jadi total anggaran pelatihan itu ya bisa mencapai 200 juta. Yang kelima itu ada komponen biaya karyawan lainnya. Nah, ini itu adalah biaya tambahan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap kesejahteraan dan perlindungan karyawan. Misalnya itu ada contohnya program pensiun, kayak misal kontribusi ke dana pensiun lembaga keuangan. Di sisi lain itu juga ada asuransi karyawan seperti asuransi jiwa kecelakaan atau rawat inap, bahkan pajak karyawan. Kadang perusahaan itu menanggung sebagian PPh 21-nya. Nah, yang kelima itu ada komponen biaya penggantian karyawan atau turnover cost. Jadi, ketika karyawan resign atau dipecat, nah perusahaan itu harus keluar biaya lagi. Kenapa? Karena untuk menggantinya. Nah, di mana ini tuh sering disebut biaya turnover. Kayak misalnya ketika perusahaan memecat satu karyawan atau bahkan ada beberapa karyawan yang resign, nah itu kan otomatis di perusahaan itu ada terjadi kekosongan karyawan, di mana perusahaan itu harus merekrut ulang. Seperti poin yang pertama ada training ulang, terus juga karyawan butuh pelatihan lagi. Nah, di sana juga pastinya membutuhkan biaya administrasi, termasuk surat menyurat, pengurusan dokumen, dan penghitungan pesangon dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada biaya overhead, di mana biaya pendukung operasional. Biaya ini tuh mencakup
mendukung kerja tim HR dan administrasi kepegawaian agar semuanya berjalan lancar. Kayak contohnya itu software Human Research Information System seperti Talenta Mekari atau SAF HR untuk absensi, cuti, dan payroll. Bahkan peralatan dan fasilitas kerja seperti komputer, printer, meja kantor, atau ATK lainnya, dan juga ada listrik, air, sewa ruangan, kantor khusus, HR internet, pengembangan sistem internal, upgrade sistem, bahkan presensi aplikasi evaluasi kinerja. Nah, itu tuh ada biayanya yang dimana dimasukkan ke dalam biaya overhead. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, anggaran SDM itu bukan cuma soal ngasih gaji karyawan, tapi juga mencakup seluruh proses dari siklus hidup karyawan, mulai dari rekrutmen, dan selanjutnya itu akan adanya pelatihan dan pengembangan sampai keluar dari perusahaan. Nah, penganggaran ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena supaya perusahaan itu tetap efisien. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran SDM atau tenaga kerja. Yang pertama itu ada perencanaan produk yang akan diproduksi, seperti jenis dan kuantitasnya. Jadi perencanaan produk itu mencakup penentuan jenis produk yang akan dibuat dan jumlah atau kuantitas yang harus diproduksi dalam suatu periode produksi. Jenis produk itu menentukan tingkat kerumitan produksinya dan kebutuhan keahlian tenaga kerja untuk memproduksi produk tersebut. Jadi ini tuh bisa mempengaruhi bila produk yang dibutuhkannya itu sulit untuk dibuatnya. Jadi harus mencari tenaga kerja yang mempunyai skill atau kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada standar waktu yang ditetapkan dalam serangkaian proses produksi. Standar waktu yang telah ditetapkan sebagai ukuran berapa lama tenaga kerja membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu unit produk. Penetapan standar waktu membantu perusahaan untuk menghitung jumlah total jam kerja yang dibutuhkan, dan ini tuh bisa menentukan biaya yang harus dibayar untuk tenaga kerja atau kepada karyawannya itu. Yang kedua, yang selanjutnya itu yang ketiga, sistem pembayaran upah tenaga kerja. Sistem pembayaran upah tenaga kerja ini mempengaruhi bagaimana penghitungan anggaran yang dilakukan. Ada beberapa sistem upah yang umum digunakan seperti upah per jam atau upah per hari, upah per bulan gitu. Jadi sistem upah ini akan mempengaruhi terkait anggaran SDM ini. Yang selanjutnya yang keempat, sistem seleksi tenaga kerja. Sistem seleksi yang efektif dan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tepat kualifikasi, dan sesuai kebutuhan produksi. Tenaga kerja yang tepat dapat bekerja lebih efisien dan produktif, sehingga dapat menekankan biaya produksi. Jadi bila mendapatkan tenaga kerja yang sangat produktif, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan produksi, itu bisa menekankan atau mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya yang kelima itu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Walaupun pelatihan menambah biaya di awal, dalam jangka panjang hal ini tuh bisa mengurangi waktu produksi, meningkatkan efisiensi kerja, dan menurunkan biaya tenaga kerja per unit produksi. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam menyusun anggaran SDM. Yang pertama itu tetapkan tujuan SDM. Menetapkan tujuan yang strategis pada divisi sumber daya manusia yang ingin dicapai pada periode berikutnya. Tujuan ini itu bisa meliputi
peningkatan karyawan, peningkatan kemampuan karyawan, peningkatan kepuasan kerja, dan penurunan turnover. Tujuan ini tuh sangat penting untuk ditetapkan karena menjadi dasar dalam menyusun anggaran SDM. Yang selanjutnya itu yang kedua, langkah kedua, analisis mendalam terkait kebutuhan tenaga kerja atau analisis kebutuhan tenaga kerja. Di langkah ini tuh harus melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan tenaga kerja. Karyawan seperti apa yang dibutuhkan, dengan kemampuan apa yang dibutuhkan, di bagian mana yang dibutuhkannya, dan pada periode waktu kapan. Selain itu, perusahaan juga harus mengevaluasi terkait kepuasan kerja karyawan. Yang selanjutnya itu yang ketiga, siapkan anggaran dengan data real setelah menentukan tujuan dan analisis kebutuhan tenaga kerja. Langkah selanjutnya itu menentukan anggaran biaya dengan menggunakan data yang akurat. Data yang akurat ini tuh bisa dari histori kebutuhan tenaga kerja atau pengeluaran untuk gaji-gaji karyawan. Jadi bisa dengan menggunakan data-data yang dahulu terkait kebutuhan tenaga kerjanya itu. Yang selanjutnya, yang keempat itu meminta persetujuan kepada manajemen atau persetujuan kepada manajemen. Di langkah ini, rancangan anggaran sumber daya manusianya itu harus minta persetujuan kepada manajemen. Dalam proses ini itu anggaran perancangannya itu harus melakukan proses evaluasi dan kemungkinan untuk dikoreksi. Jadi sangat penting untuk bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya terkait anggaran SDM yang akan dilakukan atau akan direncanakannya itu.